nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Dita Rastu Widyastuti, biasa dipanggil Dita, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana manajemen waktu dengan baik. Seperti yang kita tahu bahwa manajemen waktu merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang. Adakah dari teman-teman yang mengetahui apa itu manajemen waktu? Nah, untuk lebih jelasnya, manajemen waktu merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas terhadap waktu. Seperti yang kita tahu bahwa waktu merupakan sumber daya yang sangat terbatas. Oleh karena itu perlu kita manfaatkan sebaik mungkin agar dapat lebih efisien dan juga lebih efektif. Tujuan dari manajemen waktu sendiri yaitu untuk mencapai target yang sudah kita tentukan sebelumnya, sehingga kegiatan atau waktu yang kita miliki akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk memiliki sikap yang dewasa, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Selain itu, kita juga dituntut untuk mempunyai kemampuan yang dapat berguna bagi diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Oleh karena itu, mahasiswa disebut sebagai agen perubahan. Selain mengemban pendidikan di dunia perkuliahan, ada berbagai hal yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat mengikuti berbagai kegiatan yang disediakan oleh kampus ataupun luar kampus, seperti organisasi, kepanitiaan, workshop seminar, sukarelawan, ataupun pelatihan lainnya. Oleh karena itu, manajemen waktu merupakan hal yang sangat penting. Contohnya ada mahasiswa bernama Jaki, dia panitiaan jalan, organisasi jalan, dia juga menjadi sukarelawan, tetapi dia tidak pernah meninggalkan tugas kuliah. Tugas kuliahnya pun tidak ada yang terlewatkan. Kuncinya ada di manajemen waktu, di mana Jaki dapat mengatur waktu yang dia miliki. Walaupun waktunya sangat terbatas, tetapi dapat dimaksimalkan, dan juga dia sudah memprioritaskan tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, hingga Jaki dapat mengatur waktu yang dimiliki. Dengan begitu, antara kuliah, organisasi, dan lainnya tetap berjalan dengan seimbang, karena dia sudah tahu bagaimana mengatur waktu dengan baik. Apa manfaat yang kita dapatkan apabila kita dapat memanajemen waktu dengan baik? Yang pertama, lebih rapi dan juga disiplin. Karena sudah membuat jadwal kegiatan, maka kegiatan yang akan kita laksanakan akan tersusun rapi, dan kita juga akan disiplin tugas mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, lebih terorganisir. Karena kita sudah mengetahui kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan, maka kita akan lebih terorganisir karena sudah mengetahui hal apa saja yang harus kita lakukan terlebih dahulu, dan tugas kita tidak akan ada yang terbengkalai. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Karena dapat mengatur waktu dengan baik, maka kita dapat mengikuti berbagai kegiatan yang nantinya dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Yang keempat, mengurangi rasa kecemasan. Karena kita sudah mengetahui tenggat waktu kegiatan atau tugas yang harus kita laksanakan, sehingga akan mengurangi kecemasan. Tugas ini sudah dilaksanakan belum? Tugas ini sudah dikerjakan belum? Meminimalisir kegiatan atau tugas yang tercecer atau tertinggal. Untuk memulai manajemen waktu, kita dapat memulai dari hal yang sangat kecil, yaitu membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Apabila sudah terbiasa, pasti kita dapat membuat jadwal kegiatan dengan jangka waktu yang lebih lama. Ada beberapa tips yang dapat dilaksanakan untuk para mahasiswa yang ingin memulai manajemen waktu. Yang pertama, membuat jadwal kegiatan. Hal ini sangatlah penting karena
Dengan kita menuliskan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan, tugas apa yang harus kita kerjakan, itu dapat membantu kita untuk mengingat-ingat dan juga dapat membantu kita untuk memilah tugas mana yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan prioritas. Kita harus menentukan prioritas. Untuk menentukan prioritas, ada beberapa hal yang dapat kita gunakan, seperti menurut kepentingan. Tugasnya lebih penting yang mana? Seperti tugas ini kurang penting, tidak penting, sangat penting, atau penting. Yang kedua, dari tenggat waktu. Tugas ini tenggat waktunya pendek atau masih lama atau sebentar lagi. Nah, itu juga sangat mempengaruhi kita dalam menentukan prioritas. Yang ketiga, hindari menunda-nunda pekerjaan. Apabila kita menunda pekerjaan, nantinya akan menyusahkan kita apabila ada tugas yang berbarengan dan juga bertabrakan. Yang keempat, buatlah target pencapaian sehingga kita ada acuan target apa saja yang harus kita capai dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima, kurangi kegiatan yang tidak penting, contohnya seperti membaca novel, bermain games, atau menonton televisi yang dapat kita tunda dan kita laksanakan di lain waktu. Nah, dari hal yang saya sampaikan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa manajemen waktu merupakan hal yang sangat penting bagi seorang mahasiswa. Dengan memanajemen waktu dengan baik, kita dapat menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan kegiatan lainnya yang harus kita laksanakan, sehingga tidak mempengaruhi nilai akademis kita. Yuk, kita mulai untuk memanajemen waktu, sehingga waktu yang kita miliki dapat terkelola dengan baik. Jalan-jalan ke pantai Watu. Yuk, mulai manajemen waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.